Baru seminggu lalu mereka bikin geger dunia dengan mengalahkan ganda campuran nomor 1 dunia, tapi hari ini, semua itu runtuh dalam laga dramatis yang bikin banyak orang gak percaya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Adnan dan Indah. Halo Sobat Catatan Badminton, kembali lagi di channel yang selalu menyajikan update terkini, analisa tajam, dan momen seru dari dunia bulu tangkis. Hari ini kita akan mengulas satu laga yang cukup mengejutkan dan menyisakan banyak tanda tanya, kekalahan pasangan ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil, di turnamen Malaysia Masters 2025. Kekalahan yang terasa makin menyakitkan karena mereka gagal membalas dendam dari lawan yang sebelumnya juga mengalahkan Rehan dan Gloria di Sudirman Cup. Waduh, apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita bahas tuntas. Pertandingan ini berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Pasangan Adnan dan Indah bertemu kembali dengan lawan tangguh asal India, Dhruv Kapila dan Tanisha Chrasto. Pertemuan kali ini adalah yang kedua, dan lagi-lagi berakhir dengan kemenangan pasangan India. Kekalahan ini membuat rekor pertemuan mereka menjadi 0-2, semuanya untuk keunggulan Kapila dan Chrasto. Yang lebih mencengangkan, hanya sepekan sebelumnya, Adnan dan Indah sempat membuat kejutan besar di Thailand Open dengan menumbangkan pasangan ganda campuran nomor 1 dunia. Ya, kamu tidak salah dengar, mereka mengalahkan pasangan peringkat 1 dunia di babak pertama. Tapi entah kenapa, aura keganasan itu seolah hilang saat melawan Kapila dan Chrasto. Apa yang salah? Mari kita bedah jalannya pertandingan. Di game pertama, Adnan dan Indah sempat memimpin 3-4, bahkan sempat unggul 5-3. Tapi pasangan India tidak tinggal diam. Mereka mengejar, menyamakan kedudukan, dan langsung memimpin 8-5. Interval pertama ditutup dengan keunggulan 11-6 untuk pasangan India. Selepas jeda, Adnan dan Indah mencoba bangkit, mempercepat ritme, dan menyamakan skor hingga akhirnya sempat memimpin 16-15. Namun, kesalahan-kesalahan sendiri dan keberuntungan lawan membuat mereka kehilangan momentum. Akhirnya, game pertama ditutup dengan skor 21-18 untuk Kapila dan Chrasto. Game kedua memberi harapan. Adnan dan Indah tampil lebih solid, unggul 7-3, lalu sempat memimpin 11-7 di interval. Tapi Kapila dan Chrasto tidak menyerah. Mereka mengejar hingga hanya terpaut 1 poin di angka 12-13. Beruntung, pasangan Indonesia bisa menjaga keunggulan, dan akhirnya memaksa rubber game setelah menang 21-15. Masuk game penentuan, semuanya jadi seperti roller coaster. Kapila dan Chrasto langsung tancap gas dan unggul 3-0. Adnan dan Indah coba mengejar, bahkan sempat mendekat menjadi 4-5. Sayangnya, momentum kembali hilang akibat kesalahan sendiri. Pukulan menyangkut di net dan pengembalian melebar membuat pasangan India memimpin 11-8 di interval. Selepas jeda, Kapila dan Chrasto benar-benar di atas angin. Mereka makin percaya diri, unggul jauh 19-12. Meski Adnan dan Indah sempat menambah poin dan menahan match point hingga 14-20, pasangan India akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 21-14. Total skor akhir, 21-18, 5-21, dan 21-14. Hasil ini tentu menyakitkan bagi fans Indonesia. Pasalnya, sebelum turnamen ini, Adnan dan Indah benar-benar tampil menggigit. Mereka adalah pasangan yang menghancurkan ganda campuran terbaik dunia. Tapi sayangnya, saat ekspektasi tinggi, mereka justru kehilangan kendali dan kalah oleh pasangan yang di atas kertas seharusnya bisa dikalahkan. Apalagi, lawan mereka adalah pemain yang juga pernah menumbangkan Rehan dan Gloria di ajang Sudirman Cup. Fakta menariknya, Kapila dan Chrasto memang tampil sangat konsisten di tahun 2025 ini. Mereka bahkan jadi satu-satunya wakil India yang menyumbang poin saat menghadapi Indonesia di Sudirman Cup. Permainan mereka sangat agresif, cepat, dan penuh tekanan di depan net, kombinasi yang rupanya membuat Adnan dan Indah kewalahan. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus dibenahi Adnan dan Indah? Secara teknis, mereka punya semua modal, serangan cepat, ketenangan, dan keberanian. Tapi yang kurang konsisten adalah mental saat sudah unggul. Beberapa kali dalam pertandingan ini mereka sudah memimpin, tapi kehilangan fokus dan akhirnya disalip. Ini jadi catatan besar yang harus segera diperbaiki jika mereka ingin bersaing di level atas. Namun kita juga harus tetap memberi semangat. Turnamen masih panjang, musim 2025 baru berjalan setengahnya. Masih ada banyak peluang bagi Adnan dan Indah untuk bangkit. Sebagai fans sejati bulu tangkis Indonesia, kita harus terus mendukung, bukan hanya saat mereka menang, tapi juga saat mereka jatuh.
Karena sejatinya, dari kekalahanlah para juara sejati dilahirkan. Itu dia ulasan pertandingan panas Adnan dan Indah di Malaysia Masters 2025. Gagal revanche, kena comeback, dan kehilangan aura sang penghancur nomor 1 dunia. Tapi ini belum akhir, sobat catatan badminton. Yuk, kita terus dukung dan doakan agar mereka bisa bangkit lebih kuat di turnamen selanjutnya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasimu biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia bulu tangkis, hanya di catatan badminton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat terus dan salam smash! Simbol benturan raket dan shuttlecock bulu tangkis. Pertandingan yang awalnya tampak biasa saja ini, tiba-tiba berubah jadi duel gila penuh drama. Dejan Fadia nyaris tumbang tapi malah bikin kejutan besar di akhir. Halo, sobat catatan badminton. Kembali lagi di channel yang selalu siap menyuguhkan drama-drama seru dari dunia bulu tangkis. Hari ini, kita akan bahas laga super mendebarkan dari Malaysia Masters 2025 yang baru saja berlangsung. Siapkan hati kalian, karena pertandingan kali ini benar-benar penuh ketegangan dan kejutan sampai akhir. Langsung saja, kita masuk ke pertandingan panas yang baru saja terjadi di babak pertama Malaysia Masters. Pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, tampil luar biasa menghadapi pasangan racikan anyar asal Thailand, yaitu Phunawat Horbanluekit dan Sapsiree Thairattanachai. Nama Sapsiree tentu sudah tidak asing lagi, tapi digandeng dengan pemain muda seperti Phunawat, inilah yang bikin duel ini jadi menarik sejak awal. Di game pertama, pertandingan langsung berlangsung ketat. Baru mulai saja, kejar-kejaran poin sudah terjadi. Dejan dan Fadia sempat memimpin 4-2, tapi tidak bertahan lama karena pasangan Thailand dengan cepat menyusul. Duel sengit ini membuat kedua pasangan silih berganti memimpin. Tapi, Dejan dan Fadia tetap tenang dan berhasil unggul tipis 11-10 saat memasuki interval game pertama, berkat servis gagal dari Thairattanachai. Usai jeda, Dejan dan Fadia tampil konsisten. Mereka tidak hanya menjaga keunggulan, tapi juga memperbesar jarak poin. Serangan-serangan tajam dari Dejan, ditambah penguasaan net dari Fadia, membuat pasangan Thailand kewalahan. Hasilnya, game pertama sukses diamankan oleh wakil Indonesia. Namun di game kedua, suasana langsung berubah. Pasangan Thailand memulai dengan percaya diri dan merebut 2 poin beruntun. Tapi Dejan dan Fadia tak tinggal diam. Mereka bangkit dan langsung membalikkan keadaan. Tapi jangan kira lawan akan menyerah begitu saja. Horbanluekit dan Thairattanachai terus memberikan tekanan, membuat pertandingan kembali berlangsung sangat ketat. Menjelang jeda interval, kejar-kejaran poin kembali terjadi. Tapi lagi-lagi, Dejan dan Fadia menunjukkan mental juara mereka dengan unggul 11-9. Mereka seperti tahu kapan harus menekan dan kapan harus bermain lebih sabar. Tapi, setelah interval, pertandingan makin menggila. Poin demi poin terus saling dikejar. Pasangan Thailand tak mau kalah dan terus menempel ketat. Hingga akhirnya, skor sama kuat 19 sama. Ini jadi momen yang bikin deg-degan. Pasangan Thailand mendapat game point terlebih dahulu dan sayangnya, Dejan dan Fadia harus kehilangan game kedua dengan skor 19-21. Skor ini membuktikan betapa ketatnya laga yang terjadi di lapangan. Masuk ke game penentuan, tekanan makin tinggi. Thailand langsung tancap gas dengan merebut 3 poin beruntun. Tapi mental baja Dejan dan Fadia kembali teruji. Mereka mengejar satu persatu poin yang hilang dan akhirnya unggul 11-9 saat jeda interval. Lagi-lagi, pasangan Indonesia menunjukkan ketangguhan mereka di saat-saat kritis. Setelah interval, duel kembali panas. Skor terus berkejaran, pukulan-pukulan tajam dan rally panjang jadi sajian utama. Tapi Dejan dan Fadia tak goyah. Mereka berhasil menjaga ritme permainan dan akhirnya unggul 20-17. Hanya butuh 1 poin lagi untuk menutup pertandingan ini. Dan, akhirnya, Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses mengunci kemenangan dengan skor akhir 2-1 lewat pertarungan 3 game yang sangat melelahkan. Skor akhir masing-masing game adalah 21-18, 19-21, dan 21-17. Kemenangan ini bukan cuma penting untuk melaju ke babak selanjutnya, tapi juga menjadi pembuktian bahwa duet Dejan Fadia punya potensi besar untuk terus bersaing di level atas. Terlebih lagi, mereka mampu mengalahkan pasangan Thailand yang punya kombinasi pemain senior berpengalaman dan pemain muda penuh semangat. Ini bukan hal yang mudah, dan mereka berhasil melakukannya dengan luar biasa. Pertandingan ini memberi sinyal kuat bahwa pasangan ganda campuran Indonesia mulai menunjukkan taring mereka di turnamen-turnamen besar. Mental yang kokoh, kerjasama solid, dan keberanian di momen-momen krusial menjadi kunci kemenangan Dejan dan Fadia kali ini. Mereka bukan hanya menang, tapi menang dengan gaya. Nah, sobat catatan badminton,
Itulah kisah penuh drama dari babak pertama Malaysia Masters 2025 yang pastinya bikin jantung kita berdetak kencang. Jangan lupa terus dukung Dejan dan Fadia serta atlet-atlet Indonesia lainnya di turnamen ini. Klik like kalau kamu ikut deg-degan nonton pertandingannya, komentar pendapat kalian tentang permainan mereka, dan tentu saja, subscribe channel Catatan Badminton agar kamu nggak ketinggalan update terbaru dan analisis seru lainnya seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam bulu tangkis. Simbol benturan raket dan shuttlecock bulu tangkis.